Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Ria Rahma Lutfitasari dengan NIM 8606565355. Di sini saya akan membuat praktikum dengan judul simbiosis pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai praktikum ini, mari kita siapkan alat dan bahannya. Tentunya yang pertama yaitu alat tulis menulis dan tabel pengamatan serta alam sekitar rumah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengamati simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, yang kedua mengamati simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, yang ketiga mengamati simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar rumah. Interaksi biologis yang sangat erat antar spesies makhluk hidup yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa simbiosis yang ada di alam, yaitu yang pertama parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme merupakan hubungan erat antar dua makhluk hidup di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan yang satunya dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Sementara simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar dua makhluk hidup yang hidup bersama di mana keduanya mendapatkan keuntungan. Simbiosis yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yang terjadi pada lalat buah dan pohon belimbing, yaitu saat lalat buah menggigit buah di pohon akan meninggalkan telur dalam buah muda yang dapat meninggalkan titik-titik hitam pada buah, yang buah tersebut bisa cepat busuk dan tidak tumbuh secara sempurna. Sementara itu, lalat buah akan mendapatkan nutrisi dan makanan dari buah belimbing. Simbiosis parasitisme yang kedua yaitu antara nyamuk dengan manusia. Manusia pihak yang akan dirugikan karena kulit akan terasa gatal setelah digigit. Selain menghisap, nyamuk juga bisa menularkan penyakit yaitu seperti DBD. Sementara nyamuk akan mendapatkan makanannya. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu simbiosis antara ulat dengan daun pisang. Pihak yang dirugikan yaitu pohon pisang karena daunnya rusak serta berlubang sehingga menghambat proses fotosintesis pada tumbuhan. Pihak yang diuntungkan tentunya ulat. Ulat bisa mendapatkan makanan serta tempat hidup dari daun pisang. Simbiosis parasitisme yang keempat yaitu antara benalu dengan pohon kelapa. Pohon kelapa di sini pihak yang dirugikan karena pertumbuhannya bisa terhambat dan mati. Benalu di sini diuntungkan karena bisa menyerap air serta nutrisi dari inangnya yaitu pohon kelapa. Tumbuhan paku dengan pohon rambutan termasuk hubungan simbiosis komensalisme. Tanaman paku akan diuntungkan karena bisa menempel tinggi pada pohon rambutan supaya bisa terkena sinar matahari guna fotosintesis. Sementara pohon rambutan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena tidak mengambil nutrisi sehingga tidak terganggu dengan adanya tanaman pohon paku. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu sama-sama diuntungkan kedua belah pihak. Di sini kupu-kupu menghisap nektar dari bunga untuk memperoleh makanannya, sementara tanaman yaitu bunganya terbantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu antara lebah dengan bunga. Sama dengan kupu-kupu, bunga terbantu proses penyerbukan oleh lebah, sementara lebah bisa menghisap nektar dari bunga untuk memperoleh makanannya, sehingga menghasilkan madu. Simbiosis mutualisme selanjutnya yaitu antara sapi dengan manusia. Sapi memperoleh makanan
perlindungan dan perawatan kesehatan, sementara manusia mendapatkan imbalan dengan susu, daging, serta tenaga untuk membantu manusia. Simbiosis mutualisme selanjutnya yaitu antara hewan peliharaan dengan manusia. Manusia diuntungkan, contohnya kayak kucing. Manusia diuntungkan dari segi dia bisa menangkap tikus di rumah dan membuat kita bahagia, sementara kucing mendapatkan makanannya serta dijamin kesehatan dan rumah untuk kucing. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita terdapat 3 jenis utama hubungan antar makhluk hidup, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Semuanya memiliki hubungan di alam untuk mempertahankan hidup mereka.